Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan ngaji manakib Babat Jepara Selendang Sutra Jawa tentang asal usul Jepara, macan kurung, srengenge kembar, dan bintoro. Prabu Brawijaya IV mempunyai dua anak kembar. Anak pertama diberi nama Ronggoseno, anak kedua diberi nama Arya Timur. Pada tahun 1468 Masehi, Ronggoseno diberi kekuasaan Kerajaan Majapahit dengan julukan Prabu Brawijaya V dengan lambang srengenge. Selang 2 tahun, pada tahun 1470 Masehi, anak kembarnya yang bernama Arya Timur juga diberi kekuasaan kesultanan bernama Bintoro dengan julukan Pati Unus I dengan lambang srengenge. Karena kedua anaknya mempunyai lambang kerajaan yang sama yaitu srengenge, maka dinamakan srengenge kembar. Pada tahun 1478 Masehi, Arya Timur sakit, lalu digantikan oleh putranya yang bernama Pangeran Fatah menjadi Sultan Bintoro. Karena kekuatan Bintoro sama besar dan kuat dengan Majapahit, maka Sultan Fatah berani dan ingin menjadikan Majapahit sebagai kerajaan Islam, tapi Prabu Brawijaya V sebagai saudara bapaknya menolak. Angkawijaya sebagai penasehat pribadi Prabu Brawijaya V berkata, Majapahit bakal kobong. Maka Prabu Brawijaya V segera mengutus Raden Warangka sebagai seorang empu keris Majapahit pergi ke ujung Muara Jawa untuk mendirikan kekuasaan baru bernama Kekuasaan Ujung Muara Jawa. Mbah Warangka di Jepara dikenal dengan nama Mbah Jungworo. Di Jepara, Raden Warangka didampingi oleh Mbah Reso. Saat ini makam di Desa Kerso, Kedung, Jepara. Yang kedua, Raden Angkarasena. Saat ini makam di Desa Langon, Tahunan, Jepara, dikenal dengan nama makam Mbah Langgar. Yang ketiga, Ki Ageng Cakrawangi, dikenal dengan nama Mbah Kamdawa, makam Desa Krapyak, Jepara. Tahun 1478 menjelang Majapahit diserang oleh Kesultanan Bintoro, semua anggota kerajaan Majapahit diperintahkan agar pergi ke Gunung Lawu untuk mengelabui pasukan Bintoro yang mengejar Prabu Brawijaya V. Sedangkan Prabu Brawijaya V pergi ke kekuasaan Ujung Muara Jawa. Karena kekuasaan Ujung Muara Jawa dan dermaga Ujung Muara Jawa yang berpusat di Desa Gunung atau saat ini dikenal dengan nama Desa Pengkol, dan dermaga Jepara yang masyhur yang berada di Kaliwiso maju pesat, Prabu Brawijaya V didampingi Angkawijaya pergi ke Ujung Muara Jawa yang saat ini dikenal dengan nama Jepara, yang dibantu seorang telik sandi wanita bernama
Fatma Nur Mudribani untuk menemui istri selir yang bernama Putri Kertorahayu atau di Jepara dikenal dengan nama Endang Kayu Tangan, yang melahirkan 3 putra yang sampai saat ini banyak sekali melahirkan keturunan di Jepara. Pada tahun 1574 Masehi, Prabu Brawijaya V diserang oleh Sultan Hadiwijoyo, Sultan Pajang, yang membawa 2 macan kembar. Macan kembar berhasil ditangkap dan dikurung oleh Prabu Brawijaya V, sehingga peristiwa tersebut dikenal sebagai tragedi macan kurung. Prabu Brawijaya V wafat dan dimakamkan di Desa Pengkol, Jepara dengan nama Makam Ronggowangi. Demikian sekilas tentang babat Jepara Selendang Sutra Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.